Shalom saudara-saudara, refleksi gema kita hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 8 dan pasal 9. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, berikan kami pengertian dan Roh Kudus kiranya menolong kami supaya apa yang kami baca, kami renungkan ini kami boleh mengerti dan dimampukan juga untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 8 sampai pasal 9. Namun saya hanya akan membaca pasal 8 ayat yang ketiga dan pasal 8 ayat ke-17. Saya mendorong saudara-saudara untuk tetap membaca dua pasal ini secara keseluruhan. Pasal 8 ayat yang ketiga. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Pasal 8 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Saudara, Yehezkiel 8 ini menceritakan 4 penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel yang saat itu sedang berada di pembuangan di Babel. Dan roh Tuhan saudara membawanya ke Yerusalem. Dan Tuhan memperlihatkan 4 penglihatan itu kepadanya. Nah, apa yang menarik dari penglihatan-penglihatan ini saudara? Pasal ini menggambarkan kepada kita bahwa penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel itu saudara menceritakan perzinahan rohani yang dilakukan oleh Israel, yang semuanya terjadi di Bait Allah yang merupakan pusat ibadah Israel. Bayangkan saudara, betapa mengerikannya perbuatan yang dilakukan oleh Israel itu. Mereka menyembah Allah dan pada saat yang sama mereka menyembah ilah lain. Israel menyembah ilah lain di Bait Allah saudara. Dan ini adalah kekejian bagi Allah. Nah, di dalam pasal ini Tuhan berulang kali mengulang kalimat yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kekejian yang jahat. Nah, mari kita perhatikan penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Penglihatan pertama dekat pintu gerbang pelataran yang menghadap utara terdapat berhala cemburuan. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Nah, apakah berhala cemburuan ini, saudara? Kemungkinan besar ini adalah Dewi Asyera, Dewi kesuburan orang Kanaan. Penglihatan kedua, di pintu pelataran 70 tua-tua secara sembunyi-sembunyi menyembah berhala dan gambar-gambar hewan yang menjijikkan yang disembah oleh bangsa Kanaan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Penglihatan ketiga, dekat pintu gerbang sebelah utara, perempuan-perempuan menangisi dewa Tamus. Ayat 14 sampai 15. Nah, siapakah dewa Tamus ini, saudara? Dewa ini adalah dewa kesuburan Babel. Penglihatan keempat, dekat jalan masuk bait Allah di antara bait suci dan mezbah, sekitar 25 orang laki-laki menyembah matahari dengan membelakangi Allah. Ayat 16 sampai 17. Nah, pada saat itu, saudara, tidak semua orang bisa masuk daerah ini. Jadi kemungkinan 25 orang ini adalah para imam. Imam di bait Allah menyembah matahari. Begitu mengerikan, saudara. Semua pihak, para imam, para tua-tua, perempuan-perempuan yang hanya bisa sampai di pelataran melakukan hal yang menjijikkan ini. Dan mereka melakukan semuanya itu di bait Allah.
Nah saudaraku, apa yang dilakukan oleh Israel ini sebenarnya tidak jauh beda dengan konteks kehidupan kita sekarang ini. Kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Namun yang ada di dalam hati kita bukan Tuhan, tetapi yang lain. Datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Namun yang disembah bukan Tuhan, tetapi sesembahan yang lain. Dan di dalam penglihatan Yehezkiel ini, saudara, di ayat yang keempat, Yehezkiel melihat kemuliaan Allah berada di lembah, bukan lagi berada di bait Allah. Allah tidak hadir di tengah-tengah umatnya yang melakukan kekejian dan dosa penyembahan kepada ilah lain. Saudaraku, Tuhan mau Dia menjadi satu-satunya di dalam hidup kita, bukan hanya menjadi salah satu. Alkitab seringkali menggambarkan saudara bahwa Allah sebagai mempelai pria dan umatnya adalah mempelai wanita, di mana kesetiaan dan kesucian saudara adalah hal yang sangat penting. Itulah mengapa di dalam 10 hukum yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan ingin saudara Dia menjadi satu-satunya di dalam hidup kita dan menjadi yang utama. Sehingga saudara, ketika kita berpaling kepada yang lain, ketika hati kita mencintai hal-hal lain yang merupakan ciptaannya, mencintai berkat-berkatnya dibandingkan Dia yang memberi berkat kepada kita, kita saudara sedang menyakiti hatinya. Nah, biarlah ketika kita merenungkan bagian ini, saudara, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebenarnya, selama ini, siapa sesungguhnya yang dicintai oleh hati kita? Ketika kita datang ke gereja, siapakah yang sebenarnya kita cari dan kita sembah? Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali hati kami berpaling kepada yang lain. Kami mencintai hal-hal yang lain di luar daripada diri-Mu. Mencari dan mencintai isi dunia ini, ciptaan-Mu, dibandingkan dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami, biar kami waspada dan biar kami ditolong oleh Tuhan untuk mengalami perubahan dan pertobatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.